sedikit ya. Cuma barangkali ada 2 file saja. Tentang miasis, dan nanti satu lagi tentang non-diptera ya. Jadi kita mulai dengan miasis ya. Bagian sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi miasis itu suatu penyakit ya. Nah, disebabkan oleh investasi larva ya. Jadi adanya larva ya. Nah, khususnya larva lalat ya. Bukan nyamuk, bukan yang lain, larva lalat. Jadi miasis itu suatu penyakit disebabkan oleh investasi larva lalat. Nah, ada banyak bagian miasis ini ya. Setidaknya ada 3 di sini ya. Pertama secara klinik ya. Jadi dokter di klinik, di rumah sakit membaginya atas di mana ditemukan miasis itu ya. Nah, kalau di kulit disebutnya dermal ya. Di bawah kulit disebutnya miasis subdermal. Nah, kalau ditemukan di hidung atau di faring disebut miasis nasofaring. Kalau di usus intestinal ya. Kalau di saluran kencing atau saluran kelamin disebut dengan miasis urogenital ya. Jadi itu pembagian secara klinik ya, secara klinis oleh dokter-dokter di klinis ya. Kemudian pembagian yang lain secara umum biasanya miasis ini terdapat di 2 tempat ya. Yang pertama di kulit, dermal ya. Baik itu kulit yang normal nanti ya, atau kulit yang sudah ada lukanya, atau sudah ada boroknya di kulit. Nah yang kedua dia biasanya pada lubang-lubang yang ada di badan kita ya, yang dimasukinya dari luar. Jadi miasis atrial ya lubang-lubang ya. Jadi bisa di hidung, bisa di telinga, bisa di mata, bisa masuk mulut ya. Atau masuk ke uretra dan sebagainya. Jadi itu pembagian yang kedua ya. Kemudian yang lebih spesifik itu pembagian yang ketiga. Nah ini dilakukan di bagian parasit ya. Jadi miasis itu dibagi 3 ya. Pertama miasis spesifik atau disebut juga dengan miasis obligat ya. Nah yang kedua miasis semi spesifik atau fakultatif. Nah yang ketiga miasis aksidental ya. Nah kalau spesifik atau obligat, memang miasis itu manusia sebagai hostnya ya. Jadi dia tidak bisa siklus hidupnya lengkap kalau tidak menyebabkan miasis di kulit ya. Dan ini bisa kulit yang sehat ya. Bukan kulit yang sakit ya, kulit yang sehat. Jadi kulit yang sehat bisa juga ditembus oleh larva belatung ya. Nah kemudian yang kedua semi spesifik atau disebut juga dengan fakultatif. Nah ini biasanya pada tempat-tempat yang biasanya misalnya ada luka ya, kulit yang normal kemudian ada luka dia masuk di situ ya. Nah itu disebut dengan fakultatif ya. Nah, kalau eksidental itu secara kebetulan ya. Nah, misalnya kita makanan kita kita tidak melihat kemudian tertelan masuk mulut ya. Nah, sampai ke usus nanti keluar ya. Maka bisa terjadi miasis di mulut ya, di usus dan sebagainya. Nah itu yang disebut dengan miasis eksidental ya. Jadi tergantung kejadiannya ada pembagian yang lain ya. Nah, kalau kita memeriksa miasis, yang kita periksa baik itu lalatnya atau dewasanya ya, dewasanya lalat, atau belatungnya atau larvanya ya. Nah, jadi yang biasa diperiksa belatung stadium 3 atau L3 dan larvanya larva stadium 3 ya.
Nah, belatung itu juga macam-macam bentuknya ya. Nah, kemudian yang nanti yang dilihat biasanya di laboratorium adalah spirakelnya ya. Nah, jadi larva itu ada bagian yang untuk dia bernapas, namanya spirakel. Dan tiap larva bentuknya spesifik untuk masing-masing larva ya. Kemudian juga bisa dengan melihat mulut dari larva. Jadi larva itu kita bisa lihat bentuknya, mulutnya maupun spirakelnya untuk menentukan jenis, spesies atau genus dari lalatnya ya. Nah, ini ada beberapa gambar contoh saja ya, bisa banyak kejadian ya. Jadi ini adalah gambar telinga ya, telinga. Nah, yang kamu perhatikan adalah yang di dalam ini ya. Ini belatung hidup ya di dalam telinga. Nah, semua sebetulnya kalau dia hidup dia bergerak-gerak ini ya, bergerak semua dan biasanya banyak ya di dalamnya. Jadi barangkali telinganya itu normal ya, atau ada penyakit tertentu. Kemudian larva, kemudian lalat masuk ke sini dan sempat bertelur ya. Nah, nanti telurnya menetas menjadi larva berupa belatung yang jumlahnya bisa ratusan ya. Nah, jadi ini gambar telinga orang normal, semua di dalamnya ada belatungnya ya. Atau di sini ya, ini mata ya. Nah, semua ini tidak begitu jelas. Jadi yang putih-putih ini adalah sebenarnya adalah belata ya. Ini di sini di mata ya, di palpebra ini ya. Kemudian bisa juga terjadi, ini contohnya adalah kaki ini ya, pada kaki ada luka. Luka ini bisa oleh diabetes juga bisa ya, diabetes juga bisa luka di kaki ya. Nah, tempat ini kalau tidak ditutup, sehingga datang lalat, kemudian dia akan bertelur di sini ya. Nah, nanti telurnya akan menetas menjadi banyak larva ya. Jadi ini adalah contoh-contoh miasis ya. Jadi ini miasis pada rongga misalnya ya. Nah, ini miasis pada kulit. Nah, ini juga pada rongga ya. Jadi ini adalah contoh-contoh miasis ya. Cuma bisa juga di tempat-tempat lain ya. Dia bisa keluar dari hidung ya. Atau dia kencing keluar belatung dari kencing juga bisa ya. Nah, kemudian kita perhatikan dulu karena ini disebabkan oleh larva lalat ya. Tidak semua lalat menyebabkan belatung ya. Cuma secara umum kebanyakan bisa menyebabkan miasis ya. Jadi ini contohnya famili Muscidae ya. Kemarin kita sudah jelaskan ada yang namanya Vannia spesies, ada namanya Musca domestica ya. Nah, jadi lalat ini bisa saja bertelur di kulit atau di rongga-rongga tubuh yang nanti telurnya menetas menjadi belatung ya. Nah, Vannia ini misalnya tertelan bersama makanan ya. Jadi artinya termasuk miasis aksidental ya. Aksidental. Jadi ada makanan, di makanan itu ada telur lalat atau ada belatung lalat, kita tidak lihat, maka bisa masuk sampai di usus. Atau dia masuk ke traktus urinarius ya, atau traktus urogenital ya. Nah, misalnya bisa saja orang lagi buang air besar, dia tidak bercelana, kemudian sempat-sempatnya misalnya lalat bertelur di situ ya. Nah, nanti dari kencing akan keluar belatung ya. Kemudian Vania ini bisa juga meletakkan telurnya pada luka ya. Luka terbuka misalnya, luka tidak tertutup. Ya. Nah, kemudian yang kedua Musca domestica ya. Ini lalat, lalat rumah ya. Lalat rumah ini berbahaya karena bisa dia punya tinja, bisa muntah, bisa urinnya, bisa lukanya ya.
Jadi dia juga bisa meletakkan sama seperti yang di atas ya, dari makanan, luka dan sebagainya. Nah kemudian kita lihat spesies yang lain ya. Nah ini lalat daging ya atau flesh fly ya. Barangkali kamu pernah lihat ya. Ini famili dari Sarcophagidae namanya. Famili Sarcophagidae. Lalat ini relatif lebih besar ya. Ukurannya sedang, warna kelabu yang kamu pernah lihat. Ini gambarnya ya. Nanti ada gambar-gambaran seperti papan catur di sini ya. Nah, cuma ada tanda khasnya kalau kamu perhatikan pada toraksnya itu terdapat 3 garis. Garis lurus ya. Warna hitam memanjang ya. Ini diperhatikan sini ya. Jadi ini bagian toraks ya. Nah, di toraks ini kamu perhatikan ada 3 garis hitam yang memanjang ya. Jadi ini yang satu, yang kedua, yang ketiga ya. Nah, itu termasuk famili Sarcophagidae atau lalat daging ya. Nah, kemudian diperhatikan juga tanda khas dari lalat ini di bagian abdomen kalau kita lihat dari dorsal ya, tampak seperti papan catur ya. Ini checkered board ya, papan catur ya. Jika kamu perhatikan ada kotak-kotak, ada yang hitam, ada yang putih ya. Nah, ini tanda dari lalat daging atau lalat atau flesh fly ya. Nah, lalat ini tidak bertelur sebetulnya ya. Dia langsung mengeluarkan larvanya, langsung mengeluarkan belatungnya. Jadi dia bersifat vivipar ya. Bisa meletakkan pada daging ya. Nah, daging bisa macam-macam. Jadi kamu jangan taruh semacam ke sebarangan daging yang ada di rumah ya. Kali kemarin baru dapat daging kurban ya. Jadi lalat ini sering meletakkan larvanya itu di daging ya. Karena diletakkannya di daging, karena daging itu nanti menjadi makanan dari larva tersebut ya. Nah, lalat ini juga tertarik pada bangkai dan pada tinja ya. Dia juga sering meletakkan telurnya di sana, larvanya di sana ya. Nah, siklusnya 14 sampai 18 hari. Nah, kemudian spesies yang lain cuma masih termasuk lalat daging ya. Cuma ini biasanya di tempat lain ya, di Afrika ya. Wolfarsia magnifica ya. Wolfarsia magnifica ya. Nah, dia menyebabkan miasis spesifik ya. Tadi yang spesifik ya. Spesifik itu bisa terjadi miasis pada kulit yang normal artinya. Dia bisa meletakkan di mana saja jadinya. Bisa di luka, bisa di sinus ya. Sinus itu di hidung ya. Di hidung itu ada macam-macam sinus ya. Ada sinus ethmodalis dan sebagainya, frontalis ya. Kemudian bisa juga termakan masuk ke lidah ya. Atau dia pergi ke liang telinga, nanti dia bertelur di sana. Kemudian pada mata ya, mata yang sakit ya. Kemudian juga bisa meletakkan telurnya di vagina ya. Ini bisa tadi menyebabkan miasis pada kulit maupun miasis pada rongga ya. Perubahan ya. Nah, biasanya pada sarkofaga ini biasanya larvanya itu besar-besar ya. Larvanya besar-besar sehingga bisa merusak organ ya. Bisa menyebabkan perubahan bentuk organ ya. Ini salahnya perubahan ini perubahan bentuk alat ya. Jadi misalnya hidungnya tadi mancung ya. Barangkali karena larva ini masuk ke sana, jaringan kartilago dimakannya, kemudian bisa jadi menjadi tidak mancung lagi gitu ya. Nah ini gambarnya ya, jadi gambar dari lalat ini. Tidak ada bagian kepala, ada toraks dan abdomen, mana dia nanti bisa meletakkan telurnya di tempat-tempat tadi ya, baik di kulit maupun di luka maupun di lubang-lubang di tubuh kita ya.
Nah, kemudian ada spesies yang lain, Wolffarsia vigil namanya. Nah, ini lebih ke miasis semi spesifik ya. Atau tadi fakultatif ya. Misalnya ada daging yang busuk, letaknya di sana. Ada mukosa atau kulit gitu ya, misalnya letaknya di sana. Dia sama bisa menyebabkan miasis kulit maupun miasis atrial ya. Bisa pada kulit maupun pada lubang-lubang di tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga, spesies yang masuk sarkofaga ini. Jadi ada sarkofaga hemorrhoidalis, sarkofaga rusticauda, sarkofaga carnaria ya. Nah, ini bisa menyebabkan pada manusia miasis semi spesifik, miasis aksidental ya. Jadi ada daging busuk, makanan, tinja, luka kulit ya. Nah, dan dia bisa menyebabkan juga miasis intestinal ya. Jadi perhatikan kalau kita punya makanan ya, daging atau apa, dia harus ditutup supaya lalat tidak bertelur di situ ya. Atau sudah dimasak, kalau bisa secepatnya dimakan ya. Jangan sempat lalat itu bertelur di situ ya. Kalau dia bertelur, telurnya kecil, tidak terlihat, kita makan nanti menjadi belatung di dalam usus ya, miasis intestinal. Ya. Jadi itu ada 3 macam lalat daging ya, Wolffarsia dan Sarcophaga. Ya. Ini gambar yang tadi ya. Kita barangkali kamu pernah lihat ya. Biasanya dia tidak banyak satu-satu ya. Jadi ini kepalanya, ini toraks, ini abdomen ya. Ada sepasang sayap. Nah, diperhatikan tadi ya garis ini ya. Ada 3 garis memanjang hitam ya. Kemudian ada gambaran seperti papan catur di abdomen ya. Jadi lalat ini bisa menyebabkan miasis ya, disebabkan oleh larvanya ya. Kemudian kita masuk ke famili yang lain lagi ya. Jadi lalat ini banyak keluarganya ya, banyak familinya. Ya. Ini Dermatobia hominis ya, atau human board fly ya. Kita lihat di sini ada Dermatobia, artinya pada kulit ya. Hominis pada manusia ya. Nah, cuma dia tidak hanya pada manusia, bisa juga pada hewan dan pada manusia ya. Karena di sekitar kita juga ada hewan dan kita. Dan ini biasanya miasis spesifik ya. Atau tadi obligat ya. Nah, dia bertelur. Nah, telurnya itu diletakkan pada nyamuk atau lalat lain ya. Dia meletakkan telurnya pada perut nyamuk. Jelas ya, bukan perut lalat, perut nyamuk juga bisa ya. Dan lalat lain ya. Misalnya ini Sporophora, Stomopsis, ini lalat ya. Kemudian telurnya itu nanti dibawa oleh nyamuk atau lalat ini ke tubuh hewan atau ke tubuh manusia. Ya. Nanti telurnya itu akan menetas karena pengaruh suhu tubuh manusia yang lebih tinggi, dia akan menjadi larva. Ya. Nah, larva ini bisa menembus kulit, ya, masuk kulit, ya. Walaupun kulit itu kulit yang normal, ya, dia bisa menembus kulit. Nanti di bawah kulit membentuk benjolan. Ya. Jadi dia akan membentuk benjolan selama lebih kurang 6 minggu, 1,5 bulan. Kemudian dia akan keluar dari kulit dan dia jatuh ke tanah. Nanti di tanah menjadi pupa ya. Kemudian di tanah setelah 22 sampai 24 hari menjadi dewasa ya. Jadi perjalanan telurnya cukup unik ya. Jadi telur pada nyamuk. Nyamuk membawanya ke tubuh hospes manusia misalnya. Menetas di tubuh manusia menjadi, di kulit manusia menjadi larva. Kemudian larvanya hidup, bergerak, menembus kulit, membentuk benjolan. Benjolan itu lebih kurang selama 6 minggu. Kemudian dia keluar lagi, keluar permukaan kulit. Kemudian dia akan jatuh ke tanah menjadi pupa. Ya. Nah, di tanah setelah 22 sampai 24 hari dia menjadi
lalat dewasa ya. Jadi itu siklus dari Dermatobia hominis. Nah, biasanya terkena tentu pada bagian-bagian badan manusia yang tidak tertutup ya. Kita kan punya baju, punya celana ya, biasanya ke tempat-tempat itu ya. Nah, biasanya dia membentuk terowongan ya. Di larvanya tadi menembus kulit, bentuk terowongan yang tegak lurus dengan permukaan kulit ya. Kemudian dari lubang yang ada di sana akan keluar cairan, ya. Cairan seropurulen, ya. Jadi seperti nanah, ya. Seperti cairan bisul gitu ya. Dan biasanya terasa gatal dan nyeri ya. Biasanya pada bagian-bagian yang tidak tertutup pada manusia bisa di kepala ya, atau di tangan, atau bagian-bagian yang lain yang tidak tertutup ya. Baiklah, kemudian kita terus dengan jenis lalat yang lain ya. Jadi ada namanya famili Drosophilidae atau lalat buah ya. Mungkin kamu pernah perhatikan ya, kalau di kamar ada buah-buah ya, bakar pisang atau mangga, nanti ada lalat yang datang ya. Dan lalatnya relatif kecil ya. Nanti kalau buahnya tidak ada, lalatnya juga hilang ya. Itu disebut dengan famili Drosophila atau lalat buah ya. Cuma nanti kamu perhatikan ya. Biasanya dia lebih kecil dari lalat yang biasa kita lihat ya. Bisa warnanya biru hitam ya. Dan dia selalu ada hubungan dengan buah-buahannya, tertarik dengan buah-buahannya. Nah, kemudian famili yang lain masuk boardfly ya. Family Oestridae namanya, Oestridae. Nah, gambarnya gini, ini gambar lalatnya, dan ini gambar larvanya. Larvanya besar ya. Jadi gambar bentuknya seperti lebah ya, lebah madu. Ukurannya agak besar, 12 sampai 14 mili ya, atau lebih dari 1 cm. Warnanya kuning atau abu-abu coklat, dan badannya berbulu ya. Nah, dia juga bersifat vivipar ya. Jadi bukan ovipar. Kalau ovipar itu bertelur. Kalau vivipar dia beranak mengeluarkan larva ya. Nah, larva ini bisa saja diletakkannya pada manusia ya, apakah di hidung. Dia hinggap di hidung, dia bertelur, diletakkannya larvanya ya. Hinggap di bibir, hinggap di mulut, dan maupun di mata. Cuma pertumbuhan larva ini agak lama ya, 8 sampai 10 bulan ya, larvanya. Setelah larva matang, dia jatuh ke tanah membentuk menjadi pupa ya. Dengan boardfly atau family Oestridae. Gambar lalatnya, ini gambar belatungnya ya. Nah, kemudian jenis yang lain, famili Hippodermatidae ya. Derma itu kulit, hippo itu di bawah kulit. Ya. Jadi genusnya Hippoderma ya. Atau warble fly ya, warble fly ya. Nah, ini juga banyak pada ternak ya. Nah, ternak itu bisa sapi, bisa kambing, bisa domba, dan lain ya. Dan lebih jarang pada manusia. Cuma bisa juga pada manusia ya. Terutama pada orang-orang yang memelihara ternak ya. Nah, di mana lalat ini telurnya itu diletakkannya di rambut ya. Atau di bulu hewan ya. Lebih kurang 10 butir telurnya itu. Kemudian seminggu kemudian menjadi larva ya. Di 1 minggu dia akan menjadi larva. Nah, kemudian larva ini menembus kulit ya. Di kulit manusia atau kulit hewan bisa ditembusnya. Atau dia masuk melalui rongga yang ada pada folikel rambut ya. Dan dia bisa masuk sampai ke otot. Jadi cukup dalam ya.
Sehingga pada toraks maupun pada abdomen dari hewan bisa penuh dengan larva ini ya. Kalau memang larvanya banyak ya. Jadi di bawah kulit banyak benjol-benjolan gitu. Nah, melalui jaringan interstisial, nah dia bisa pergi ke punggung dan membentuk benjolan ya. Ke punggung manusia nanti ada benjolan di sana yang bergerak-gerak ya, yang berjalan, atau di punggung hewan ya, sapi misalnya. Jadi di bawah kulit itu dia bisa berjalan. Ya. Kemudian dalam benjolan larvanya nanti akan menjadi matang ya. Dia akan keluar kalau sudah matang. Kemudian dia akan menjatuhkan diri ke tanah. Nah, nanti di tanah dia menjadi pupa ya. Kemudian dari pupa nanti menjadi lalat dewasa ya. Jadi dalam siklusnya ada stadium yang berada di dalam kulit ya. Walaupun nanti pupanya tetap dia di tanah jadi lalat dewasa ya. Ini contoh gambar dari larvanya ya. Yang bukan di bawah kulit, tidak bisa dalam benjolan ya. Nanti dia akan keluar, jatuh ke tanah menjadi pupa. Nah, kemudian setelah 4 sampai 5 minggu menjadi dewasa ya. Jadi lebih kurang sebulan ya. Sebulan dalam tanah baru menjadi dewasa ya, pupanya. Nah, siklusnya berlangsung kira-kira setahun ya. Jadi lama siklusnya dia. Jadi mulai telur menjadi larva, menjadi pupa, dewasa lebih kurang dibutuhkan. Jadi contohnya adalah hipoderma bovis. Bovis ini sapi ya. Hipoderma lineatum ya. Dan ini termasuk miasis spesifik ya. Artinya memang dalam siklusnya itu harus dia ada di kulit ya. Kulit itu termasuk siklusnya ya. Nah, benjolan di bawah kulit tadi, benjolan subkutis itu dapat bergerak pindah-pindah ya. Nah, dan biasanya bisa menyebabkan rasa nyeri dan rasa gatal ya. Nah, walaupun dia di bawah kulit bisa juga sampai ke mata ya. Akan miasis di mata ya. Mata nanti kelihatan itu bisa dikeluarkan. Nah, kemudian lalat yang lain famili Gastrophilidae. Gastro itu artinya usus ya. Atau genusnya Gastrophilus. Atau disebutkan dengan horse botfly ya. Jadi ada hubungannya dengan kuda, lebih banyak kepada kuda ini. Ya. Jadi terutama hospes definitifnya itu pada kuda ya, hospesnya ya. Lebih jarang pada manusia seperti tadi ya. Nah, kuda pertama telurnya. Nah, telurnya itu diletakkan di kulit dekat pangkal rambut ya. Kulit dekat pangkal rambut. Nah, bulu-bulu terutama lutut ya. Nah, terjilat masuk mulut gitu ya. Jadi telurnya itu diletakkannya di tubuh kuda itu. Nah, kemudian kudanya itu akan menjilat kulitnya ya. Kulitnya sendiri kan. Dengan menjilat kulit kemungkinan telur itu tadi ikut termakan masuk ke dalam mulut ya. Itu siklusnya ya. Nah, kemudian karena pengaruh enzim yang ada di ludah, nah, telur tadi bisa menjadi larva ya. Dalam 1 sampai 2 minggu ya. Kemudian larvanya bisa tertelan masuk ke dalam traktus digestivus ya. Dalam berapa bulan ya. Nah, kemudian dia keluar bersama tinja ya, larvanya keluar bersama tinja. Kemudian masuk ke dalam tanah menjadi pupa ya. Kemudian pupa itu dalam 3 sampai 5 minggu dia akan menjadi lalat dewasa. Jadi itu siklusnya ya. Jadi telurnya itu di kulit, kemudian hewannya atau manusia menjilat masuk mulut, di mulut nanti dia menjadi larva,
Di larva nanti tertelan sampai ke tinja ya. Nanti keluar masuk ke dalam tanah. Nah, di tanah dia menjadi dewasa ya. Siklusnya lebih kurang 1 tahun. Nah, spesiesnya di sini ada Gastrophilus intestinalis, khusus ya Gastrophilus nasalis, kita temukan di hidung, Gastrophilus hemorrhoidalis. Ya. Hemorrhoidalis di usus besar ya. Kemudian Gastrophilidae yang bisa juga dia ke kulit muka ya, atau badan atau tungkai tadi ya, meletakkan telurnya. Nah, cuma larvanya itu juga bisa menembus kulit sebenarnya. Itu dengan cutaneous larva migrans ya, atau creeping disease ya. Jadi larva itu selalu stadium yang bergerak ya, mencari makan. Kalau di bawah kulit dia akan berjalan di bawah kulit ya. Jadi antara kulit kita dengan daging dengan tulang kita itu ada jaringan lunak di mana daerah itu bisa larva itu bisa bergerak, berpindah-pindah, berjalan di situ ya. Dia bisa bergerak di dalam dari epidermis ya. Tadi sudah sebutkan bisa menyebabkan miasis intestinalis. Nah, cuma kalau ke mata bisa menyebabkan ophthalmomiasis interna ya. Ophthalmomiasis interna. Jadi bisa masuk ke mata ya kan. Walaupun bisa juga tadi di usus ya. Bisa juga ke kulit, bisa juga sampai ke mata ya karena larvanya bisa bergerak-gerak ya, bisa berjalan mencari makanannya. Nah, kemudian kita teruskan dengan famili yang lain ya, lalat yang lain lagi ya. Famili Chlorophidae atau Aignet misalnya. Jadi ada juga lalat itu yang tertarik dengan kelenjar air mata ya. Kelenjar air mata ya. Jadi di mata kita ini ada cairannya ya. Kalau tidak kan kering ya. Mata kita selalu harus dibasahi supaya dia tidak kering. Nah, rupanya ada juga lalat yang tertarik ke mata ya. Kamu nanti bisa perhatikan ada lalat yang sering terbang-terbang di daerah mata ya. Lalat ini juga kecil, 1,5 sampai 2,5 mili ya. Nah, dia tertarik dengan sekret mata ya. Yang disebut dengan aignat ya. Nah, dia tidak mengisap darah, nah, tetapi labella mulut, jadi di mulutnya itu ada labella, dan ada duri-durinya, nah, dapat menyayat jaringan. Ya. Nah, ini yang berbahaya kalau untuk mata. Ya. Jadi ini gambar lalatnya, ini ada telurnya, ini larvanya, ini ada pupanya. Nah, telurnya berbentuk pisang, ini ya, berbentuk pisang, ukurannya cuma 0,5 mili. Nah, biasanya pada tanah pasir yang lembab dan mengandung banyak oksigen ya. Biasanya diletakkan di situ ya. Jadi yang di sini kita lihat yang berbahaya itu malah bisa lalat dewasanya ya. Nah, siklusnya 1 sampai 2 minggu, relatif tingkat ini ya. Nah, cuma lalat ini terbangnya sangat kuat ya. Dan bisa jauh 1,5 kilometer per hari ya. Dan dia kuat melawan angin itu ya. Ya, misalnya dia mau ke mata kita usir, nanti dia datang lagi, kita usir datang lagi ya. Jadi ini disebut dengan Aignet ya, Aignet. Nah, cuma dia bisa menyebabkan sebagai vektor melalui tetesan mulutnya ya, muntahnya gitu ya. Dia bisa muntah, menetes ke tubuh kita ya. Nah, antara lain bisa menyebabkan konjungtivitis ya. Artinya menyebabkan peradangan pada konjungtiva mata ya.
Jenis-jenisnya antara lain Hippilates palipes di Mesir, ya. Hippilates pusio di Amerika Serikat. Ya. Nah, kemudian Hippilates flavipes dia bisa menularkan Frambosia tropica. Ya. Jadi bisa sebagai vektor penyakit. Di samping tadi miasis ya, tadi. Nah kemudian ada lagi lalat yang tertarik kepada makanan. Nah, terutama keju, ini yang disebut dengan lalat keju. Ya. Lalat keju atau famili Piophilidae. Famili Piophilidae. Contohnya adalah lalat yang namanya Piophila casei. Ya. Casei itu keju ya. Dia ukurannya sebesar lalat rumah, kira-kira 2,5 sampai 4 mili, hitam mengkilat, mata berwarna coklat merah ya. Nah biasanya telurnya bisa 140 sampai 500 butir ya. Jadi cukup banyak sekali bertelur ya. Nah diletakkannya pada makanan ya. Termasuk dari keju ya, keju ya. Nah, bisa di keju, bisa daging bakar, bisa ikan panggang gitu ya. Jadi kamu juga harus hati-hati kalau makan makanan ini ya, makanan dipanggang atau dibakarin ya. Aku sudah sudah ada telur dari lalat keju ini. Jadi larvanya kurus, kepala lancip, nah cuma bisa melompat larvanya itu ya. Nah, lebih kurang 10 cm ya. Karena ada hubungan dengan makanan, biasanya miasis aksidental ya. Jadi dia meletakkan telurnya di makanan, kemudian makanan yang kita makan menyebabkan miasis di lambung atau di dalam usus ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ada banyak macam lalat ya. Menyebabkan miasisnya itu ada yang semi spesifik, ada yang aksidental, ada yang spesifik ya. Misalnya B kalsitran dia semi spesifik ya. Artinya harus ada luka dulu di tubuh ya. Kalau ini domestika, sorben, stabulan biasanya aksidental ya. Jadi dia meletakkan makanannya di makanan, kemudian makanan itu termakan, letakkan telur di sana ya. Pania scalaris juga aksidental. Kemudian ada lagi Rhizomaya beziana, Rhizomaya megacephala, Rhizomaya ruvifaciens itu spesifik ya. Kemudian L sericata ya. Kemudian ada jenis-jenis yang lain yang tadi ya. Viscera, peregrina, ovis, purpureus, G intestinalis, nasalis ya. Jadi ada yang aksidental, ada yang spesifik ya. Biasanya yang aksidental ke saluran pernapasan, saluran pencernaan ya. Atau ke saluran urogenital ya. Kalau yang spesifik biasanya di kulit ya. Baik, itu tentang miasis ya. Miasis suatu penyakit yang disebabkan oleh belatung ya. Saya akan teruskan dengan yang kedua ya. Baik, apakah sudah dilihat slide saya? Halo? Saya? Lihat dok. Sudah terlihat Prof. Jadi sampai ke miasis tadi sebetulnya semuanya diptera ya.
Jadi arthropoda itu kan ada 5 kelas ya. Kelas yang terbesar kemudian kelas insekta ya. Nah, kelas insekta banyak sekali familinya ya. Famili Culicidae ya. Termasuk Culicidae itu adalah lalat dan nyamuk ya. Yang diptera yang ada nyamuk, Culicidae nyamuk ya. Tadi termasuk bahaya dari lalat ya tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke famili yang lain ya, yang tidak termasuk ke dalam diptera ya. Barangkali sayapnya ada 4 misalnya gitu ya. Masih termasuk ke dalam insekta ya. Jadi non diptera ya. Jadi di sini kita mulai dengan kumbang ya. Atau ordonya Coleoptera, kumbang ya. Coleoptera, kumbang atau beetles. Beetles itu kumbang artinya. Nah, kumbang ini bermacam-macam ya. Cara hidupnya macam-macam ya. Ada yang di air, ada yang di permukaan tanah, ada yang dalam tanah. Dan bentuk badannya juga beraneka-ragam ya. Kemarin saya sudah lihatkan gambar dari macam-macam kumbang ya. Nah, yang jelas kulitnya itu keras ya, itu yang ya. Kumbang itu kulitnya keras. Nah, dia punya 2 sayap. Sayap depan dan sayap belakang. Jadi ada 2 pasang sayap ya. Atau 4 sayap. Di mana sayap yang depan itu lebih tebal, atau disebut dengan elytra, cuma sayap belakang lebih tipis. Transparan ya. Sayap depan tebal, keras, elytra, sayap belakang tipis, transparan. Dan kumbang ini bisa menggigit ya. Dengan mulutnya dia bisa menggigit atau chewing ya. Nah, kumbang ini bersifat metamorfosis sempurna ya. Jadi bertelur menjadi larva, larva menjadi pupa, pupa menjadi kumbang dewasa ya, atau holometabola. Nah, berapa kumbang itu penting untuk ilmu kedokteran ya. Antara lain ini famili Meloidae, Meloidae ya. Atau disebut juga dengan blister beetles. Nah, blister itu menyebabkan nanti gangguannya kulit itu timbul gelembung berisi air itu ya, itu blister ya. Nah, antara lain adalah jenisnya itu Lita vesicatoria ya. Atau disebut juga Spanish fly ya. Kemudian Milabris stichoris, Epicantha histicornis ya. Itu spesies-spesies dari famili Meloidae yang bisa menyebabkan gangguan di kulit ya, blister beetles. Di mana dia menghasilkan zat racunnya itu disebut dengan kantaridin. Kumbang itu kalau diganggu dari kakinya keluar racun disebut dengan kantaridin. Nah, cuma kantaridin itu bersifat juga afrodisiak ya. Kemudian dia bersifat juga diuretikum ya. Kalau memperbanyak kencing gitu ya. Jadi menyebabkan lepuh ya. Jadi blister itu nama lain bahasa kitanya lepuh atau abrasi kulit ya. Jadi kalau dia lewat di atas kulit kita, dia jalan lurus misalnya, nanti di kulit kita timbul gelembung-gelembung ya. Gelembung yang berapa buah yang lurus gitu ya. Sesuai dengan racun yang ditinggalkannya di bawah kulit. Kantaridin ya. Nah, ini gambarnya, ada banyak ya. Ini Lita vesicatoria, ini Milabris stichoris ya. Dan ini juga termasuk yang lain adalah tomcat, pernah dengar ya tomcat ya. Tomcat itu juga termasuk golongan ini yang bisa menyebabkan timbulnya blister beetle, blister tadi ya, blister. Kan kamu pernah lihat ini ya,
Warnanya bisa macam-macam, bentuknya cantik ya, warnanya metalik ya. Nah, yang kedua ada lagi famili Dermastidae ya. Masih kumbang juga ini, cuma famili Dermastidae. Nah, larvanya itu berbulu, jadi larvanya ya. Di sini yang berbahaya bukan dewasanya, cuma larvanya ya. Nah, dia larvanya hidup dari bahan organik ya. Nah, larva yang berbulu tadi, kalau bulunya terisap, nah bisa menyebabkan kita timbul urtikaria dan dyspno ya. Jadi bulunya tadi, nah kalau terisap masuk pernafasan, bisa menimbulkan reaksi alergi di badan kita ya. Apa disebut dengan urtikaria atau gligato ya. Secara umum di seluruh badan. Cuma kalau di saluran napasnya bisa menyebabkan sesak napas ya. Kali semacam asma gitu ya, dyspno. Ini famili Dermastidae, Dermastidae. Kemudian famili yang lain yang juga berbahaya untuk kita adalah famili Tenebrionidae. Contohnya adalah Tenebrio molitor atau kumbang tepung. Nanti di tepung itu kadang-kadang kita temukan kumbang. Apakah di gendum atau di sagu kadang-kadang ada kumbang. Nah, mungkin jenisnya Tenebrio molitor ini. Nah, kumbang ini kalau kita termakan bisa menyebabkan penyakit cacing. Cacing pita yang disebut dengan Heminolepis diminuta. Heminolepis diminuta. Di dalam kumbang itu ada larva dari cacing. Kalau termakan, karena memang kumbang ini kecil ya. Dalam tubuh kita, larvanya bisa menjadi cacing dewasa, Heminolepis diminuta. Ini cacing pita. Mungkin kamu nanti belajar di herpetologi. Nah, ini gambar-gambarnya, Dermastidae tadi ya. Jadi bulu-bulunya ini, kan banyak bulu pada larva, ini larvanya ya. Bulu-bulunya ini kalau terisap masuk pernafasan, itu menyebabkan kita sesak napas ya. Dyspno tadi ya. Nah ini Tenebrionidae ya, atau kumbang tepung ya. Dia ukurannya kecil ya. Nanti kamu perhatikan ya. Jadi kalau di tepung itu juga tepungnya harus dibersihkan ya. Kalau termakan kumbang ini bisa menurunkan sebagai vektor dari penyakit cacing Heminolepis diminuta ya. Kemudian yang non diptera yang lain, ordo Hymenoptera ya. Memang kali banyak di sekitar kita ya. Ada lebah, ada penyengat, ya, ada semut ya. Jadi bis lemah, bis itu artinya lebah ya. Bis ya. Kemudian wasp, penyengat, kemudian ant atau semut ya. Nah biasanya ordo ini hidupnya sosial ya. Sosial itu bukan artinya bagi-bagi nasi, bukan ya. Cuma dia dalam bentuk kelompok selalu ya. Ada komunitasnya gitu ya. Jadi lebah itu misalnya ada ratu ya. Ada ratunya satu. Kemudian ada yang bertugas menjaga ratu ya. Kemudian ada juga sebagian lain yang bertugas untuk mencari nektar dari bunga-bunga gitu ya. Jadi ada pembagian tugas dan makanya disebut dengan hidup sosial ya. Masing-masing punya tugas yang berbeda ya. Sama dengan semut juga begitu ya. Semut itu kalau dapat gula tidak dimakannya sendiri, cuma dibawanya rame-rame, nanti dibawanya ke sarangnya ya. Sana diberikannya kembali ke ratunya ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan pada Hymenoptera ini antara bagian toraksnya, dadanya dan ada abdomen, ada bagian yang menyempit ya. Macam punya pinggang gitu ya. Yang disebut dengan pedicel ya. Barangkali ini ya, ini toraks, ini abdomen, ini ada pedicel namanya. Ada pinggangnya ya. Kemudian dia tidak pakai ikat pinggangnya. Nah dia punya sayap
2 pasang atau 4 dan biasanya tipis, membranos kedua-duanya. Nah, dia punya mulut untuk menggigit dan menjilat ya. Dia bisa menggigit, pernah digigit semut ya. Dan dia juga bisa menjilat kalau dia cairan ya. Itu di bagian mulut ya. Nah, dia bersifat holometabola, jadi bertelur juga ya. Nah, cuma di bagian abdomen ujung ya, postur abdomen, nah, terutama pada yang betina dan pekerja, ada alat penyengatnya ya. Jadi penyengat itu di bagian belakang ya, kalau mulut di bagian depan ya. Atau juga disebut dengan evipositor ya. Nah, kecuali pada kumbang yang namanya bumblebee ya. Bumblebee itu kumbang yang warna kuning biasanya dia, dan dia gemuk berbulu. Biasanya dia tidak menyengat ya. Kalau lebah biasa menyengat ya. Jadi bee itu juga ada yang menyengat, ada juga yang tidak menyengat. Kemudian sengatan semut ya. Semut itu termasuk famili Multilithidae. Kadang-kadang tanpa gejala ya. Kalau kita disengatnya, digigitnya gitu ya. Disengatnya dari belakang ya. Kemudian ada yang disebut dengan fire ant, semut atau semut api ya. Yang biasanya besar, warnanya merah ya. Dan biasanya menyebabkan nyeri kalau ini ya. Jadi namanya Solenopsis atau fire ant. Nah, di tempat sengatannya itu akan nyeri, bisa timbul vesikula, bisa juga timbul pustula ya. Kita sudah sering digigit dan disengat oleh semut kan. Kadang-kadang di tempat sengatan itu bisa tidak timbul apa-apa, cuma bisa juga timbul nyeri maupun gelembung gitu ya. Kemudian ada lagi semut yang besar ya, semut raksasa, Paraponera clavata ya. Dia juga mengeluarkan racunnya, menyebabkan nyeri hebat ya. Dan bisa menyebabkan bengkak di badan yang luas. Tidak hanya di tempat gigitan, bisa juga di tempat lain di tubuh yang di luar tempat gigitan. Ya. Baik, kita terus dengan serangga yang lain ya. Sekta yang lain juga sering kita temukan ya. Baik di rumah, di kantor, di mana ya. Yaitu Ordo Orthoptera ya. Nah, atau kecoak ya, atau lipas ya. Atau cockroach bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat familinya, kecoak juga macam-macam ya. Ada bentuknya bermacam-macam ukuran ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar ya. Cara hidupnya juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang di tempat bersih juga dia, ada juga yang tempat kotor ya. Nah, cuma yang terpenting adalah famili Blattidae. Kita sering sebut dengan lipas ya. Nah, lipas ini bentuknya pipih ya. Dorsoventral, warnanya bisa bermacam-macam ya. Yang kebanyakan adalah warna agak kuning gitu ya, tengguli tua. Ada yang coklat, ada yang hitam. Dan biasanya mengkilap ya. Nah, dia punya 2 pasang sayap. Nah, sayap yang di depan biasanya keras. Disebut dengan tekmina, keras ya. Kemudian sayap yang di belakang kadang-kadang tertutup oleh sayap depan yang membranus ya. Nah, kalau kecoak ini metamorfosisnya tidak lengkap. Jadi dari telur menjadi larva, kemudian menjadi nimfa ya, bukan pupa, nimfa. Baru menjadi dewasa ya. Biasanya telurnya itu diletakkan di dalam OOTK namanya. Pernah lihat OOTK ya? Di dalam OOTK itu banyak telur ya. Nah, ini contoh dari OOTK, di dalamnya sudah menetas. Larvanya sudah menetas ya. OOTK ya.
Jadi telur-telurnya sudah menetas, cuma dia dalam satu bungkus yang disebut dengan OOTK. Larvanya berganti kulit eklisis selama sebanyak 6 kali. Kemudian dia menjadi nimfa, baru menjadi dewasa. Kalau melihat bentuknya, kita tidak bisa bedakan mana larva, nimfa, dewasa, karena bentuknya sama. Cuma ukurannya berbeda-beda. Kalau sudah dewasa, artinya alat kelaminnya sudah sempurna. Kalau nimfa belum. Nah, diperhatikan bahwa kecoa ini juga banyak spesies. Ada 3.500 spesies katanya. Nah, hidupnya bisa di mana-mana, bisa di rumah, yang kita tunggui, maupun di tempat yang tidak ditunggui, misalnya di gudang. Yang punya gudang. Nah, cuma yang terpenting untuk ilmu kedokteran itu setidaknya yang 4 ini. Jadi dari 3.500, 4 ini yang penting. Antara lain Blatella germanica ini. Sering disebut dengan kecoa Jerman. Biasanya ukurannya kecil. Kadang ditemukan bisa di pesawat, di hotel, kadang ketemu. Kemudian Blatta orientalis, dia agak besar dikit. Warnanya hitam, Blatta orientalis. Nah, kemudian ada yang besar disebut dengan Periplaneta, itu besar-besar. Nah, ada dua, Australasia dan Periplaneta americana. Ada yang Indonesia, nggak ada ya. Ada Jerman, orientalis, Australia, dan Amerika. Jadi 4 spesies ini yang penting, yang banyak di sekitar kita. Kalau kecoa ini terutama juga termasuk ke dalam vektor mekanis. Mekanis. Kita lihat ini. Dia bukan vektor biologik, dia cuma vektor mekanis. Artinya dia memindahkan patogen dari suatu tempat ke tempat lain. Dari WC, dari sampah, dari parit gitu ya. Dia main sana, nanti dia terbang atau berjalan ke makanan. Sama dengan itu dia akan membawa telur cacing, ada jamur, ada virus, ada bakteri, ada protozoa. Jadi dia bertindak sebagai vektor mekanik. Nah, cuma kecoa ini bisa merusak alat-alat. Ada kayu di dapur yang dari situ barangkali itu bisa digigit-gigitnya, lama-lama bisa rusak. Bisa merusak bahan-bahan makanan. Dan biasanya ada bau khas. Kalau di rumah kamu ada ruang tertentu, ada kamar tertentu, ada kotak tertentu, kalau ada kecoanya sudah berbau kecoa di situ. Di sini ada gambar Blatta germanica, Amerika oriental. Kalau Australia dengan Americana ini ukurannya hampir sama. Barangkali yang terakhir ya, kupu-kupu ya. Ordonya Lepidoptera, kupu-kupu. Ini bisa kita lihat di sekitar kita ya. Secara garis besar kupu-kupu itu ada dua, ada kupu-kupu siang, ada kupu-kupu malam. Butterflies itu kupu-kupu siang. Relatif dia lebih indah dibandingkan moth, itu kupu-kupu malam. Jadi warnanya itu menarik, kupu-kupu ini. Dia punya sayap 2 pasang. Nah, kemudian di sayap itu ada sisi-sisi atau scaly sisi. Nah, sisi inilah yang kadang berwarna-warna ya. Ada yang putih, gitu ya, ada yang hitam, ada yang biru kali ya. Nah, cuma yang juga berbahaya, dan terutama yang berbahaya adalah larvanya sebetulnya. Nah, mulut larva itu menggigit atau cewing, cuma yang dewasa mengisap ya. Kalau kamu perhatikan, larvanya itu adalah ulat bulu itu ya,
Jadi kupu-kupu itu nanti akan bertelur, telurnya nanti menjadi larva. Larva itu disebut juga dengan ulat bulu. Ulat bulu itu yang bulunya itu beracun ya. Kemudian dia menjadi pupa, pupa baru menjadi kupu-kupu ya. Jadi kamu bisa bandingkan dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah itu ya. Jadi kupu-kupu siang atau butterflies, kupu-kupu malam atau moths. Ya. Yang saya maksud kupu-kupu malam ini bukan yang berdiri di pinggir jalan malam-malam itu ya, itu lain lagi ya. Nah ini kita perhatikan untuk larvanya, bulu dari larva itu beracun. Jadi kalau kamu ketemu ulat bulu, jadi hati-hati terhadap bulunya ya, karena dalam bulunya beracun. Nah bisa menyebabkan pada kulit, bisa menyebabkan dermatitis, radang kulit, atau racunnya bisa menyebabkan urtikaria ya. Bisa juga menyebabkan sesak napas pada orang tertentu ya. Kalau bulunya mengenai mata bisa terjadi konjungtivitis atau lecet, korneanya lecet, timbul ulkus pada kornea. Jadi pada Lepidoptera ini yang berbahaya itu adalah larvanya. Ya. Larva ini juga bisa menginfeksi jaringan. Ya. Disebut dengan skolesiasis. Ya. Kalau lalat tadi disebut dengan miasis. Ya. Kalau kupu-kupu, larvanya disebut dengan skolesiasis. Ya. Nah di samping itu, kalau khususnya yang moth ya, yang dewasa, nah, dia punya juga banyak bulunya ya. Jadi kupu-kupu malam itu, kupu-kupu itu ada dua ya. Kalau dia gendut gitu itu moth. Kalau yang badannya kurus itu kupu-kupu siang ya, atau butterflies ya. Nah bulu dari moth juga berbahaya, bisa menyebabkan reaksi alergi ya. Misalnya timbul urtikaria, bisa menyebabkan dermatitis. Nah ini gambar kupu-kupu ya. Sebetulnya ini termasuk moth ya. Kita perhatikan kalau badannya gemuk itu moth, kalau badannya kurus butterflies ya. Bentuk sayapnya lebih kurang sama. Nah, cuma yang lebih indah tentu yang butterflies ya. Kalau ini biasanya moth ini gambar warna-warninya tidak begitu banyak dibandingkan dengan butterflies ya. Baik, barangkali ada pertanyaan sampai di sini tentang miasis maupun tentang non-diptera atau tentang nyamuk yang kemarin. Bertanya, Prof. Ya, silakan siapa tuh? Prof. 100 Fajur dari kelas Kerna. Nah, saya mau tanya yang untuk powerpoint yang pertama tadi ada horse buffalo yang kurang jelas. Dekatkan lagi mic-nya. Baik, Prof. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Coba tadi kurang jelas dan kecil tadi. Baik, terima kasih banyak, Prof. Saya ingin bertanya untuk PowerPoint yang pertama tadi kan ada namanya horse buffalo atau yang untuk kuda itu, Prof. Nah, tapi di daerah saya ini kan, Prof, masih kental namanya pacuan kuda. Terus biasanya tuh ada juga joki ciliknya. Jadi anak-anak yang ngikut pacuan kuda. Nah, tadi kalau misalnya nih untuk horse buffalo ini kan nanti kan dia hanya pada kuda, Prof. Kira-kira bisa memicu masalah nggak sih, Prof, untuk kayak joki ciliknya atau masalah ke anak-anaknya gitu, Prof? Terima kasih banyak, Prof. Jadi yang pada kuda tadi sudah saya jelaskan bahwa dia terutama pada hewan kuda kan. Kadang-kadang pada manusia. Jadi artinya lebih banyak pada kudanya. Jadi lalatnya lebih tertarik hidup di kuda itu kan. Kalau kamu pernah ke tempat kuda, kalau memang tidak dibersihkan, bau juga itu sama dengan kandang sapi ya atau kandang kambing ya. Tambah banyak
tambah tidak bersih, artinya sanitasi lingkungannya. Kemudian kudanya juga tidak dimandikan. Kalau untuk pacu itu mudah-mudahan kandangnya bersih, kudanya dimandikan, lalatnya bisa jauh gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada itu ya. Nah tentu yang banyak terserang tentu orang-orang yang sering kontak dengan kuda tersebut ya. Dengan kudanya maupun dengan kandangnya juga. Gitu ya. Jadi nanti diperhatikan saja. Kudanya harus bersih ya gitu ya. Kandang kudanya juga bersih. Nah, kemudian anak kita yang cilik tadi ya. Nah, juga tentu harus barangkali dia tidak akan memelihara kuda kan, dia cuma ikut joki kudanya saja ya. Kalau bisa kamu mengerti bagaimana siklus hidup dari lalat tadi ya, siklus hidupnya macam-macam tuh, telurnya di mana, menjadi pupa, kemudian menjadi larva, menjadi dewasa ya. Nah, yang berbahaya tentu tadi miasisnya tadi ya. Jadi tentu ada saja bahayanya, karena dia banyak pada kuda, kita dengan kuda kan. Nah, cuma kita usahakan lingkungannya, sanitasi lingkungan, dan orangnya, personal hygiene-nya ya, maupun personal hygiene dari kudanya bersih ya. Mudah-mudahan tidak kena penyakit yang namanya tadi miasis ya. Kan tadi ada miasis spesifik gitu ya, yang bisa masuk ke dalam kulit. Nah, barangkali itu jawaban dari saya, Saudari Ratu ya. Baik, terima kasih banyak, Prof. Waktu kita masih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Kalau masih ada pertanyaan. Jadi secara umum kita hidup tentu di sekitar kita ada lingkungan ya. Nah, di lingkungan itu macam-macam, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan ya. Yang mereka juga punya penyakit-penyakit ya. Dokter hewan belajar penyakit pada hewan. Insinyur pertanian belajar penyakit atau hama tanaman. Nah, cuma kadang-kadang bisa saja terjadi kalau yang dari hewan ke manusia itu kan disebut dengan zoonosis ya, benar dengar ya? Penyakit hewan bisa juga menular ke manusia, penyakit hewan ya. Disebut dengan zoonosis. Penyakit manusia juga bisa menular ke hewan itu ya. Misalnya orang melihara sapi, orangnya mencret, kadang sapinya ikut juga mencret ya. Itu antroponosis, jadi dari orang ke manusia. Kalau dari hewan ke manusia disebut dengan zoonosis ya. Mudah-mudahan semuanya terkontrol yang penting ya. Kontrol dari penyakit pada hewan. Jadi kalau kita punya hewan di rumah kita, apakah punya kucing, punya anjing, dia tetap harus sehat gitu ya. Samping rumah kita harus bersih, hewan yang ada di sekitar juga harus bersih. Hampir semua hewan yang ada di sekitar itu ada saja penyakit-penyakitnya ya. Yang kemarin ada burung, ada kuman di burung gitu ya. Tadi juga ada macam-macam ya, ada buah, ada lalat buah. Punya keju di rumah, ada lalat keju. Punya daging, ada lalat daging. Kira-kira begitu ya. Itu yang perlu diperhatikan bahwa ada siklus-siklusnya yang tertentu. Silakan kalau masih ada. Izin bertanya, Prof. Halo. Tidak ada mau tanya, saya stop nanti. Izin bertanya, Prof. Silakan. Kurang kuat, kurang jelas. Baik, apakah sudah terdengar, Prof? Sudah. Kalau bisa terdengar dengan teman kamu juga harusnya. Oke, baik. Sudah terdengar, cuma kurang kuat ya. Baterainya kurang. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Saya Dinda dari Gama, izin bertanya mengenai lalat buah tadi, Prof. Ya, nah, tadi tidak dijelaskan mengenai siklus hidupnya, Prof. Nah, itu kan pastinya buah akan dimakan oleh manusia. Nah, bagaimana siklus hidup dari larva pada lalat buah tadi, dan apakah jika terkonsumsi manusia, apakah itu berbahaya bagi manusia, Prof? Terima kasih, Prof.
Baik, jadi lalat itu sebetulnya kan termasuk ke dalam Diptera ya. Diptera itu lalat dan nyamuk. Nah, Diptera ini semuanya dia bermetamorfosis secara sempurna ya. Jadi siklusnya itu ada telur, jadi lalat buah itu akan bertelur dia. Jadi dia itu ada jantan betina, nanti dia kawin akan bertelur. Nah, telurnya itu nanti menjadi larva atau belatung ya. Nah, belatungnya menjadi pupa, pupa nanti menjadi lalat dewasa lagi. Nah, yang bahaya untuk kita adalah tadi miasisnya ya. Nah, kita tahu bahwa lalat buah sangat tertarik ke buah ya. Nah, ada di makanan buah di kamar kita, dia akan datang. Nah, nanti dia akan bisa bertelur di buah itu ya. Bau buah di telur ya. Makanya buah pun, kan buah ada yang berkulit, ada yang tidak berkulit ya. Kalau mangga biasanya dikocek dulu, baru makan gitu ya. Nah, kalau semangka misalnya sudah dikocek-kocek dulu, diletakkan, nah, nanti baru dimakan gitu ya. Jadi harus hati-hati kepada buah yang sudah ada telur dari lalat buahnya. Nah, itu bisa menyebabkan antara lain tadi miasis aksidental ya. Nah, kita sering makan buah kan. Nah, usahakan kalau makan buah ini buah yang masih ada kulitnya gitu ya, buah berkulit ya, ada berkulit. Nah, kita buka kulitnya langsung kita makan gitu ya. Nah, jangan buah yang sudah dibelah-belah, taruhkan lama baru makan. Nanti kita takut pada buah itu sudah ada telurnya tadi. Telur lalat buah. Nanti kalau kita telan, nanti bisa di dalam mulut, di dalam usus telurnya menetas menjadi belatung, jadi lalat. Jadi timbullah disebut tadi miasis intestinalis. Ya. Walaupun kadang-kadang tanpa gejala, cuma sedikitnya bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu. Ya. Jadi itu barangkali dari saya bagaimana supaya buah itu tetap juga buah yang segar, yang bersih, yang belum ada telur lalat buahnya di situ. Ya, gitu ya. Jadi memang lalat buah tertarik di mana ada buah ya, terutama buah yang masak ya. Apa saja, pisang, ya, mangga ya. Saya perhatikan di rumah saya juga di kamar kalau itu kalau belum itu dia akan ada terus. Cuma kalau kita habisi buahnya atau kita letakkan di luar dia tidak akan masuk. Barangkali itu jawaban dari saya tentang lalat buah yang belatungnya bisa juga menyebabkan miasis khusus pada manusia. Baik, jadi dok, jika misalnya buah tersebut sudah terkontaminasi gitu dok, apabila dicuci dengan air bersih, apakah dia bisa hilang nggak dok? Ya bisa. Jadi dicuci kalau bisa dengan air mengalir misalnya kan. Nah, jadi diusahakan dicuci dulu anak buah sama kayak kita sayur ya. Sayur kan sering kita makan lalap gitu ya. Nah, diusahakan sayurnya dibersih dulu sama air mengalir. Nah, mudah-mudahan dengan cara itu buah yang tadi ada telur lalatnya, karena telur itu sangat kecil, tidak kelihatan dengan mata telanjang ya. Cuma kalau kita lihatkan di bawah mikroskop kelihatan dia ada telurnya. Nah, mudah-mudahan dengan dicuci atau dipanasi atau diapakan ya, atau diproses, misalnya diasam kan, barangkali juga bisa mati dia ya. Buah itu kan bisa mati, telurnya tadi bisa mati dengan berbagai cara, bisa dipanaskan, bisa didinginkan, bisa dibuat asam, gitu ya. Nah, bisa dengan dicuci tadi ya. Kalau itu usaha kita ya. Nah, cuma kita anjurkan makan buah. Cuma kadang-kadang kalau sudah ada buah itu kita kan tidak pikir lagi bahwa situ ada telur ya. Langsung berebut aja masuk mulut. Itu ya problemnya. Yang bisa menyebabkan miasis intestinalis. Barangkali itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak Prof. Saya mau bertanya, ada tidak gunanya belatung? Ada, bisa jawab tidak? Belatung itu ada gunanya tidak? Samping dia tadi menyebabkan miasis kan pada manusia. Ada gunanya tidak belatung? Menguraikan sisa makanan, Prof.
Kalau di kedokteran apa yang pernah dikerjakan orang? Membersihkan luka. Jadi setidaknya ada dua pernah kerjakan orang. Jadi belatung itu pertama pada mayat pada forensik. Mana aja yang nangis tidak? Pada forensik, ya kalau ada orang ditemukan mayat, biasanya kepolisian memeriksa forensik. Memeriksa forensik antara lain juga mencari belatung. Belatungnya diambil, dikumpulkan, dibawa ke laboratorium. Kemudian di laboratorium nanti belatung itu ditentukannya spesiesnya apa, ukurannya berapa, gitu ya. Jadi belatung itu berguna juga untuk memperkirakan kapan orang ini meninggal, gitu ya. Tidak ada gunanya belatung. Yang kedua tadi sudah sebut, ini juga dikerjakan orang sekarang. Ada belatung jenis tertentu, biasanya krisomanya kuprina, namanya kuprina, itu dijual orang belatung itu. Jadi pada pasien diabetes kadang-kadang gangrennya itu susah sembuh, ya. Jadi gangren itu biasanya dipotong, kan, dikasih obat juga tidak sampai antibiotik ke sana. Nah, biasanya di tempat itu diletakkan belatungnya tadi. Maka belatungnya akan memakan nanah-nanah yang ada di situ, ya. Itu antara lain juga bisa manfaat dari belatung. Jadi ada manfaatnya juga belatung tadi. Di samping ada mudaratnya bisa menyebabkan penyakit, ya. Buat orang lain ada juga belatung itu barangkali dibuat untuk bahan untuk kosmetik dan sebagainya itu, ya. Ada juga tertentu ada yang orang makan belatung, belatung tertentu. Jadi semua makhluk yang diciptakan itu ada manfaatnya, ya. Kemudian ada juga mudaratnya, gitu, ya. Sebenarnya serangga-serangga ini kalau ditinjau dari ilmu pertanian, dia bermanfaat sebagai namanya polinator, ya. Polinator itu mengawinkan serbuk sari dengan itu, ya, sehingga buahnya bisa menjadi banyak buah itu, ya. Untuk menganukan perkawinan pada tumbuhan. Baik, kalau masih ada. Ya, kalau tidak ada, barangkali terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk live, ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Ada chatnya apa nih?